Salam Rahayu Sakung Dumadi. Salam lembut, selembutnya lembut kelembutan. Memiliki burung perkutut, banyak yang mengatakan bahwa burung ini adalah burung istimewa sebagai burung sepuh yang memiliki sejarah panjang, sejarah yang selalu melekat terhadap kebudayaan peradaban umat manusia. Tentunya kebudayaan dan peradaban itu adalah terkait dengan berdirinya negara yang kita cintai. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, sejarah panjang tentang terbentuknya negara kita adalah menjadi salah satu catatan penting yang harus kita ketahui. Banyak cara untuk mengetahui sejarah tentang masa lampau dari negara kita, terlebih tentang kebesaran, keagungan, dan betapa hebatnya kejayaan masa lampau Nusantara. Upaya untuk mengetahui tentang sejarah panjang itu banyak cara. Salah satunya adalah melalui mempelajari dari literasi ataupun narasumber yang pemilik negara ini. Bukan hanya kita harusnya bangga dan yakin betul tentang kejayaan masa lampau, karena dari keyakinan itu kita mampu menularkan kepada generasi-generasi yang akan datang, karena di tangan merekalah kejayaan yang ada dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sebagai penggemar burung perkutut, sebenarnya kita juga dapat mempelajari sejarah tentang masa lampau, khususnya tentang kerajaan-kerajaan yang berdiri kokoh dan memegang peranan penting dalam perjalanan negara ini. Dahulu terdapat berbagai macam kerajaan yang memerintah di tanah Nusantara. Tentunya kerajaan-kerajaan tersebut meninggalkan kisah-kisah atau memberikan jejak-jejak yang dapat kita pelajari, baik itu yang bersifat situs, bangunan, cerita, kitab, maupun tata kelola masyarakat dan pemerintahan. Lalu apakah hubungannya dengan burung perkutut? Oleh para leluhur secara jelas disusun primbon atau buku tentang perkutut yang lebih terkenal dengan primbon ngalamating burung perkutut atau ngalamating kukilo. Artinya perkutut itu adalah sebagai sebuah binatang yang mampu dijadikan referensi karena posisinya adalah dijadikan burung peliharaan leluhur. Ketika memelihara burung perkutut tersebut, para leluhur membuat catatan seperti katurangan, seperti manggung, dan yang tak kalah penting adalah tentang garis keturunan dari burung tersebut berasal dari daerah mana. Untuk mengetahui daerah-daerah tersebut, para leluhur membuat patokan-patokan, dan patokan tersebut adalah berdasarkan nama kerajaan atau tempat-tempat tertentu yang dahulu sebagai simbol kekuatan dari sebuah kerajaan. Sebagai contoh, ada burung perkutut yang berasal dari daerah Jawa Timur seperti daerah Malang dan sekitarnya. Itu dikatakan sebagai perkutut Singosari atau peninggalan kerajaan Singosari yang dahulu jaya di masa rajanya yaitu Ken Arok. Ada lagi burung perkutut yang berasal dari tanah Sunda atau Pajajaran. Secara tidak langsung, mau tidak mau kita akan belajar tentang kerajaan Pajajaran yang juga jaya di masa lalu. Selanjutnya
Ada lagi jenis burung perkutut yang berasal dari Trah Tuban misalnya. Nah, ini juga jelas mewakili betapa jaya di masa lalu tempat, yaitu Kadipaten Tuban dengan adipatinya yang sangat sohor, yaitu Adipati Ranggalawe. Ada juga burung perkutut yang berasal dari daerah Yogyakarta, daerah Kedu, daerah Mataram. Nah, ini juga sebagai simbol atau perwakilan kerajaan Mataram ini dinisbatkan terhadap trah burung perkutut. Burung perkutut yang berasal dari daerah Jogja dan sekitarnya cenderung dikatakan atau dituliskan sebagai burung perkutut yang memiliki trah Mataram. Ada juga yang dikatakan sebagai burung perkutut dari daerah Banyumas. Ini kental sekali informasi tentang kebudayaan daerah Banyumas yang meliputi Cilacap dan sekitarnya, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara. Nah, ini daerah yang dikatakan sebagai kadipaten atau wilayah karisidenan Banyumas. Nah, sahabat Parandoro, tentunya dengan kita memelihara burung perkutut yang sejak dahulu telah dituliskan dalam kitab Primbon Ngalamating Perkutut dari daerah-daerah tertentu, dan kalau kita perhatikan daerah-daerah tersebut adalah mewakili kejayaan masa lampau kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya dari daerah Tanah Jawa. Tentunya kita dapat mengambil sisi positif dari penulisan primbon tersebut, mungkin adalah sebagai pesan atau keinginan dari para leluhur agar generasi yang akan datang tetap mengingat kisah-kisah masa lalu, tetap mengingat sejarah nenek moyang mereka, dan mereka mampu mempelajarinya, mampu menggunakan sebagai referensi dan dijadikan pembelajaran untuk tentunya dimanfaatkan demi kejayaan Nusantara di masa yang akan datang. Budaya negeri kita, budaya Nusantara, apapun itu yang bersifat positif, mari kita uri-uri, mari kita lestarikan agar tidak punah. Bila perlu, kita pelajari dan kita tularkan kepada siapapun agar budaya itu masih melekat dan ada di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berkepribadian di bidang budaya, itulah yang telah disampaikan oleh founding father, pendiri bangsa kita, pendiri negeri ini, melalui beliau Insinyur Soekarno, presiden pertama, telah mengingatkan bahwa kita harus berkepribadian di bidang budaya, karena dengan memiliki ciri khas kepribadian yang khusus dalam bidang budaya, kita tetap tegak walaupun diguyur atau diterjang pergantian zaman yang memiliki globalisasi atau pengaruh dari luar negeri. Demikian ulasan dari Cah Bejo. Semoga Anda semakin nikmat memelihara burung perkutut dan semakin oke dalam mengoleksi burung perkutut. Manggungnya oke, gacornya mantap. Salam Rahayu Sagung Dumadi, salam Nusantara, salam lembut selembutnya kelembutan.